Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Izin memperkenalkan diri Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Syamir Rizkan Mauludi, STB 3928, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi mengenai hukum keuangan negara, yaitu pengembalian kerugian keuangan negara tanpa adanya peradilan, yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas, yang pertama yaitu kerugian negara dan pengembalian kerugian negara, yang berisikan tentang penjelasan-penjelasan mengenai kerugian negara dan pengembalian kerugian negara. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pengenaan tuntutan kerugian negara. Dan yang ketiga yaitu tentang mekanisme penuntutan kerugian negara. Dan yang keempat yaitu bagaimana pembebasan penuntutan kerugian negara. Kerugian dan pengembalian kerugian negara. Kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Sedangkan untuk pengembalian kerugian negara adalah perbuatan mengembalikan atas suatu keadaan keuangan negara yang dianggap sebagai suatu kerugian yang dialami oleh suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang penguasa dan berdaulat, yaitu adalah negara. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan berdasarkan dua pelaksanaan, yaitu pengembalian melalui peradilan dan pengembalian tanpa melalui peradilan. Yang dilakukan di luar peradilan itu bukanlah sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat mengganti atas kerugian negara. Dan jika melalui peradilan adalah sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh penegak hukum terhadap pelanggar tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara jika dilaksanakan tanpa peradilan, maka prosesnya akan berjalan lebih cepat karena tidak akan mengenal upaya hukum, banding, kasasi, maupun peninjauan. Adapun bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berupa tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan keuangan negara, yang dikategorikan sebagai suatu kerugian negara yang harus diselesaikan ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar. Oleh karena itu, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula, sehingga dapat digunakan kembali untuk mencapai tujuan negara. Pengenaan tuntutan ganti kerugian terdapat dua hal yang prinsipil yang saling keterkaitan, yaitu pihak yang menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian dan pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Lalu, bagaimana tuntutan kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara? Dalam hal ini, bendahara yang berada dalam ruang lingkup ini yaitu tertuju pada bendahara yang berada di Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya dan langsung menimbulkan kerugian negara, maka wajib mengganti kerugian negara tersebut. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, kerugian itu tidak boleh di-PTS-kan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui adanya kerugian keuangan negara. Adapun
Bentuk teguran yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah diterbitkannya surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Setelah diketahui adanya kekurangan kas atau barang persediaan yang merugikan negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Ketika dipandang bahwa surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak sesuai dengan fakta hukum, bendahara berhak mengajukan keberatan atau mengajukan pembelaan diri. Jangka waktu untuk pengajuan keberatan atau pembelaan diri yaitu 4 hari kerja setelah diterima surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban dari bendahara. Jika bendahara tidak mengajukan keberatan, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara kepada bendahara. Lalu bendahara yang menerima surat keputusan pembebanan pergantian kerugian negara tersebut wajib melakukan penyelesaian ganti kerugian yang dialami oleh negara berdasarkan tata cara penyelesaiannya. Tata cara penggantian kerugian negara diberlakukan pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Adapun kerugian negara yang timbul merupakan kewajiban bendahara melakukan penggantian berdasarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh bendahara wajib dilakukan penggantian berdasarkan tuntutan ganti kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah membayar ganti rugi yang dibebankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara itu dapat pula sanksi administratif dari Presiden. Lalu bagaimana jika tuntutan kerugian negara dilakukan bukan bendahara? Karena pada dasarnya pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara. Kadangkala dilakukan oleh seseorang selaku pegawai negara tetapi tidak berstatus sebagai bendahara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, kerugian itu tidak boleh diprestieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Surat keterangan itu berisikan pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia untuk menggantikannya. Lalu adapun bentuk teguran kepada pegawai negeri bukan bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak, itu dengan diterbitkannya surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Untuk kewajiban mengganti kerugian negara merupakan perwujudan dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penggunaan pegawai negeri yang bukan bendahara. Dan yang terakhir, ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Maka dalam hal ini, kerugian negara tersebut wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Adapun tujuan pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar dilakukan pemantauan penyelesaian tuntutan ganti kerugian sehingga dapat dilakukannya penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Lalu, bagaimana dengan pembebasan tuntutan ganti kerugian? Pembebasan tuntutan ganti kerugian yang dilakukan bendaharawan, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lainnya dapat dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian negara
jika persyaratannya terpenuhi, yaitu ketika hak negara dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut, tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Yang kedua, hak negara dinyatakan kadaluarsa apabila dalam 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan. Dan yang ketiga, hak negara dinyatakan dihapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara kepada pengampu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lainnya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.